ingredients to Beginilah tanggapan Coach Justin tentang interview dari Patrick Kluivert yang dilakukan sore tadi. Bahwasannya pelatih timnas baru kita memiliki aura yang sangat luar biasa. Menurut gue dia punya karisma ya dalam how he handle the press conference. Kemudian dia punya vibe yang menurut gue sangat. Nih ya, gue ngingetin sama dia. Pas gue di Inggris itu adalah musim perdananya Klopp pindah dari Dortmund ke Liverpool. Oke. Gua cover press conference. Oke. Gua kesana karena away, gitu kan. Dan gua merasakan sebuah karisma yang sangat menarik gitu. Kayak lu sebagai jurnalis ketarik gitu sama energinya dia, dengan positivismenya dia, komunikasi yang baik. Gua ngerasakan vibe yang sama dengan Patrick Kluivert. Itu nomor satu yang menurut gue ya. Nomor dua, he's a very good communicator. Kemampuan bahasanya sangat on point, bahasa Inggrisnya sangat lancar. Dia menjelaskan sesuatu dengan sangat jelas. Dan menurut gua dia menunjukkan ini yang menarik, leadership coach. Jadi kayak dia tahu mau gimana. Dan gini, kalau lu mantan pemain bintang, kalau lu memanage pemain yang kita bilang pemain timnas kita baik, tapi kalau secara di persepak bolaan level Eropa kan masih kelas 2 lah coach. Dan they will look up to Patrick Kluivert. Pasti. Dengan aura dan leadership yang dia punya. Betul. That's the vibe yang gue dapetin. Nah, nomor 3, yang ini yang gue cukup appreciate. Ditanya kan, what's your brand of football? Dia bilang, I like to play attacking football. Nah, dari situ dulu nih poinnya. Nomor 1, dia bilang dia sangat menyukai sepak bola menyerang. Tapi ada follow up-nya coach. Dia bilang, tetapi gua akan melihat dari materi pemain yang gua punya. Of course, pelatih hebat itu bermain sesuai dengan kapasitas pemain. Itu udah jutaan kali gue bilang. Nah, jadi ini bukanlah tipe pelatih yang maksudnya kayak Amorim punya sistem pemain adaptasi. Nah, ini dia akan melihat, dia akan menganalisa pemain yang gue punya itu seperti apa, dan dia bilang kalau preferensi gue 4-3-3. Tapi gue akan melihat materi pemain. Dia nggak kenal pemainnya kan? Belum tahu lah. Betul. Kayak dulu gimana. Jadi dia fleksibel. Kalau memang dari materi pemainnya lebih cocok 3-5-2, I will play 3-5-2 dia bilang gitu. Atau 3-4-3. Nanti kita lihat dia bilang. Tapi yang lebih penting adalah bagaimana memaksimalkan pemain yang gue punya. Nah itu poinnya yang gue lihat. Oh oke. Ini orang nggak kepala batu. Gitu. Nah terakhir yang gue cukup ini ya. Impress adalah kita tahu seperti apa narasi. Ada sebagian fans yang kontra dengan kehadiran dia karena permasalahan CV lah coach. Tapi gue lihat ini orang punya mojo. Dia nggak takut. Dalam artian ya, ketika dia datang, he's very confident dan bukan kelihatan seperti orang yang pakai jas kegedean. This job is not big enough for him. Dia ngerasa kayak gue bisa ngelakuin pekerjaan ini. That's the energy yang gue dapat. Terlepas dari apapun yang terjadi, yang sudah lewat biarkan lewat, tapi kita dukung. Menurut gue kita mesti dukung. Seenggaknya kita lihat bagaimana pertandingan kontra Bahrain dan Australia. Dua ini kita lihat dulu seperti apa, persiapan dia seperti apa, brand of football yang coba dia ingin. Dan gue sih ngelihat ini kalau pemain terutama diaspora ya, ini bakal respect lah kalau ngelihat cara komunikasinya seperti ini. Dan yang paling gue rasa lebih tersederhana kan coach, komunikasinya satu arah coach. Jadi nggak berapa kali translasi gitu, translation gitu. Jadi langsung udah ini dia ngomong, dia jawab pakai bahasa Inggris, dijawab di translate sama moderatornya dengan bahasa Indonesia, udah selesai gitu. Jadi gue ngerasa ada positivisme lah gitu di press conference tadi. Nah tanggapan lu dulu dong sedikit tentang, gue udah recap kan apa aja yang disampaikan. Nah lu gimana? Ya gue sebenarnya udah bilang seperti itu. Ini semua yang udah lu prediksi ya? Iya, bahwa mendatangkan pelatih baru adalah bermain sesuai dengan kapasitas pemain, yaitu menyerang dan main 4-3-3. Bahkan line up-nya aja gue udah kasih. Line up gue ya. Kevin Verdong kiri, Kevin Dix, Itse Hilgers. Tiga dengan Ivar Jenner, Marcelino. Ragnar, Reinders, Ole Romani. Tapi kan kita nggak tahu, mungkin di Milano Jonathan datang, mungkin Riedewald datang. Nah itu ditanya coach tadi. Dia bilang
sebagai bagian dari added value lo, apakah lu sudah menelpon beberapa target diaspora lain yang mungkin levelnya di atas dia? Bang, dia udah read the world, gue udah telepon. Jadi ada, maksudnya kehadiran dia juga mungkin meng-attract pemain-pemain berkualitas lain untuk akhirnya bergabung ke timnas. Terlepas itu menurut gue short term ya, short dan mid term lah. Mungkin masih bisa, semua materi pemain timnas yang diaspora sekarang masih akan bisa dipakai di 2030 menurut gue. Karena kan rata-rata masih muda coach. Nah tapi kita harus siapin juga yang long termnya. Nah itu nanti yang mungkin akan. Pemain kayak HY itu kan 2030 kayak udah ketuaan kan. Iya. Tapi kayak Justin Hubner, Eliano Reinders, Nathan Choao, Yan Izes itu masih peaknya di 2030 betul. Nah satu lagi yang juga menurut gue menarik ya, dia memberikan pressure ke pemain. Jadi ngomong gini coach, kan berarti sekarang lu baru nih, mereka akan fight untuk jadi starting kan. Nah biasanya ini pertanyaan bagus dari Firzi. Biasanya berapa banyak menit bermain di klub determines tempat di timnas. Nah, kita kan banyak beberapa pemain yang nggak dapat menit bermain di klubnya. Bagaimana lu menilai itu? Nah, dijawab sama Patrick Kluivert, dia bilang, ya kita yang banyak pemain dinilai dia fit atau enggak. Tapi bedanya itu beda sama match fitness. Lu bisa bilang lu fit, tapi belum tentu lu match fitness. Lu dapat irama bermainnya. Itu menurut dia penting. Jadi ini memberikan pressure bagi para pemain timnas yang mungkin sekarang belum mendapatkan bermain yang banyak untuk lebih fight lagi coach. Biar dia ini pertanyaan bagus. Muhammad Fadila 4-3-3, yakinkah coach 4-3-3? Sebenarnya bukan masalah 4-3-3 atau 3-5 atau berapa. Karena Mourinho main di Real Madrid 4-3-3 parkir bis juga. Jadi adalah intensi bermain. Jangan terbuai dengan line up aja, tapi intensi bermain. Dan menurut gue dengan squad yang sekarang ada, kita lebih cocok main 4-3-3. Bisa aja berubah, tapi intensinya adalah untuk memegang bola dan menyerang. Iya, itu yang kita look forward. Itu perubahan yang akan kita lihat. Oke, ini kita bacain dari WePlay FC. APA udah belanja Bang Hanif. Sehat selalu semuanya. Semoga Coach Patrick, Coach Dani, Coach Alex, semoga Garuda terbang tinggi. Thank you WePlay FC. Dan sudah 14 yang belanja. Thank you. Ya, dalam interview pertamanya ini Patrick Kluivert dinilai sangat berkarisma untuk pemain legenda. Coach Justin dan Hanif menilai bahwa karisma ini penting bagi para pemain kita agar lebih mengikuti instruksi dari Patrick Kluivert. Namun penting juga untuk digarisbawahi bahwa Patrick Kluivert menginginkan kita timnas Indonesia untuk bermain attacking football atau sepak bola yang lebih menyerang dibandingkan di era Sintayong. Semoga saja hal ini benar-benar akan dapat diaplikasikannya dalam permainan.